Halo, shalom, puji Tuhan. Mari dengan LOB Ministry kita sama-sama akan memuji Allah kita hari ini. Kita akan menaikkan pujian syukur kita yang terbaik bagi Dia, sebab Dia Allah yang senantiasa mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Yes. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kebaikan-Mu dari hari ke hari kami boleh alami. Sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Oh, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Sama-sama kita buka tangan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan. Kau Bapakku yang baik, yes, mengerti bahasa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Oh, engkau sungguh baik. Haleluya, engkau sungguh baik. Terima kasih buat kebaikanmu, buat penyertaanmu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Tiaralabararamu. Haleluya, engkau yang mengerti setiap pergumulan kami, setiap masalah kami Bapa. Haleluya, syukur-syukur bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada masalah yang tersembunyi dari Engkau Tuhan. Engkau mengetahui, Engkau mengerti setiap beban masalah hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami terus merahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati hidup kami. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi lebih sungguh. Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Haleluya, haleluya. Yeay. Semua
Haleluya, shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan Light of Blessing di dalam ibadah online yang singkat tetapi padat. Mari kita doa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami sudah sangat menerima kasih karunia daripada Engkau. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik. Tuhan, terima kasih banyak. Karena apa yang sudah Kau berikan pada kami adalah anugerah yang terbesar yang tidak bisa dibayar dan tidak bisa dibeli. Terima kasih Tuhan, kalau kami sekarang lagi duduk dan sudah menerima berkat, sudah memuji dan memuji Tuhan, sekarang waktunya kami mau menerima berkat makanan rohani, yaitu lewat firman-Mu. Biarlah kami belajar bersama dengan hamba sendiri. Tuhan berkati sehingga mulut lidah hamba, pikiran hamba dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Halo, puji Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan dalam keadaan yang sehat. Luar biasa. Amin. Tema hari ini adalah pemimpin yang patut diikuti. Halo, hari ini kita berbicara lagi tentang pemimpin. Kalau hari-hari ini, belakangan ini saya selalu membahas tentang orang yang diberkati, ya, membahas tentang Tuhan memilih, dibahas tentang bagaimana kehidupan kita, apalagi sekarang kita perlu leader-leader yang luar biasa, khususnya generasi zaman sekarang untuk penerus berikut harusnya adalah pemimpin-pemimpin yang akan menjadi generasi penerus yang kuat, yang punya mental hebat dan punya hati yang rendah dan mau taat. Nah, tentunya hari ini saya akan bawa tentang pemimpin yang diikuti. Kita akan buka di Markus 10 ayat 43. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana pemimpin yang patut diikuti. Pemimpin yang patut diikuti tentunya harus mempunyai hati melayani, menjadi pelayan, menjadi hamba. Bukan menjadi seorang, ini loh saya, ini loh saya, ini loh saya. Ya. Karena menjadi pemimpin itu gak mudah. Mau apapun pemimpinnya, mau jadi pemimpin di gereja, menjadi pemimpin di sekolah sebagai organisasi OSIS, di dalam perkuliahan, menjadi pemimpin di dalam motivator, menjadi pemimpin di suatu perusahaan, menjadi pemimpin, menjadi guru, kepala sekolah. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan mencari pemimpin-pemimpin yang hebat itu juga nggak mudah. Karena pasti banyak godaan, banyak sekali yang harus dilewati. Untuk hal ini, pemimpin yang harus kita ikuti adalah satu, pemimpin yang punya kasih dan berkorban. Saya mengilustrasikan di dalam kehidupan Nabi Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang pengasih dan rela berkorban buat bangsa Israel yang tegar tengkuk Bapak Ibu Saudara. Bahkan di situ Musa adalah pendengar. Musa adalah orang yang lemah lembut, hatinya penuh dengan kasih. Nah, Musa bisa membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu dan mengembara dengan banyak orang Bapak Ibu Saudara. Ini kita bukan bicara cuma dengan, saya kalau KKR bawa 10, 12, 15. Itu aja udah susah karena 15 kepala, 15 maunya, 15 macam-macam, belum goyang-goyangnya, belum joget-jogetnya, satu mau ke sini, satu ke sana. Kadang ya gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu enggak mudah. Apalagi ini kalau berbicara satu bangsa, minta ampun. Satu rumah saja kalau umpama ada 6 keluarga, orang dulu anaknya banyak, ada yang 12, 13, 14. Jadi ini tidak mudah ya bagi seorang Musa. Sehingga pemimpin yang saya ambil ilustrasi Musa adalah karena dia seorang pengasih. Sehingga dia mau belajar untuk sabar, mengasihi, mendengarkan, mengayomi. Bahkan dia mau berkorban. Untuk apa? Bangsa Israel yang banyak mengeluhnya. Dari umur 40 dia sudah membela bangsa Ibrani. Saat umur 80 baru datang berbicara kepada Firaun, so tua.
Saya ini sudah mau 50 udah gini. Saya sudah bayangkan Musa itu gimana ya 80 tahun waktu baru mau mulai berbicara dengan Firaun untuk bilang, permisi Raja Firaun, saya mau bawa ya bangsa saya. Tidak gampang, saya mau KKR saja, mau pergi bawa KKR, mau bawa 15 orang, itu barang-barang yang saya harus persiapkan itu banyak. Bawa speaker, bawa peralatan kabel, belum pakaian kostum, belum mengatur peralatan, bukan cuma peralatan tapi profetiknya ya. Bagaimana tiket pesawatnya, mobilnya. Ini satu bangsa sangat luar biasa sekali. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya bayangkan kalau saya jadi Musa, ampun, na'udzubillah. Haleluya. Mungkin langsung putih rambut saya cat ulang-ulang ini rambut saya. Kenapa? Tapi Musa di umur 80 bersama abangnya nih, si Harun nih, dipakai Tuhan itu di umur 80 tahun. Dan akhirnya apa? Keliling-keliling tak putar-putar hampir 40 tahun. Bersama dengan Musa bersama dengan bangsa Israel. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak punya kasih yang sangat besar dan mau berkorban, saya rasa tidak sampai itu. Musa itu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Perkawinan saya kalau sudah 5 tahun sudah menangis setengah mati. Zaman sekarang jangan tunggu 5 tahun. Baru kawin saja, baru nikah saja, pertama bagus. Dia punya postingan. Suamiku yang terbest, suamiku tersayang tercinta. Sudah kembali 6 bulan kemudian, suami sudah yang tidak tercinta. Sudah banyak macam-macamnya, dia punya keluhan, dia punya konten yang diviralkan. Jadi memang pemimpin yang patut kita ikuti adalah pemimpin yang punya kasih dan mau berkorban. Musa the best bagi saya, walaupun dia memang tidak pada titik akhir pencapaian tanah Kanaan. Tapi tidak apa-apa. Tetap dia masuk surga Bapak Ibu Saudara. Itu yang penting. Haleluya. Yang kedua, pemimpin yang mendidik dan bijak. Saya mengambil ilustrasinya Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk bangsanya kembali bertobat. Mengambil kembali bangsa Israel yang tadinya sudah mulai. Karena gara-gara tuh Raja Ahab tuh. Bersama keluarganya dia ambil istri yang tidak tahu, ya maaf. Tapi gak apa-apa. Tapi masih baik sekali Tuhan masih mau mengembalikan bangsa Israel dengan apa? Memakai Nabi Elia. Nabi Elia dia mendidik dan bijak. Bapak Ibu Saudara, kalau dapat pemimpin yang tidak mau didik Bapak Ibu Saudara, adik-adik jangan mau ya. Harus cari yang mendidik. Kalau kamu selalu mau yang nyaman-nyaman jadi pendidik, kamu dapat pemimpin yang begini. Ya, sini sayangku, hati-hati. Jangan sampai jadi sayang belai-belai kamu selingkuh dengan kamu punya pemimpin ya. Hati-hati. Kalau kamu dapat pemimpin yang mendidik, dia akan menegur kamu. Dia akan membuat kamu lebih baik. Dia akan mengajar kamu dengan lebih baik. Jangan dipikir, dia keras sekali, tidak cocok jadi pemimpin kita. Dia terlalu disiplin, tidak cocok jadi kita. Sudah ini yang kita perlukan. Karena kenapa? Nabi Elia dipakai Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel untuk bertobat kembali kepada Allah yang sebenarnya. Ini, bahkan dia berani menantang dan untuk membuktikan bahwa Allah yang sebenarnya adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah yang disembah Musa, Allah yang disembah Yosua, bahkan Allah yang dia sembah juga sekarang. Dan bahkan Nabi Elia dipakai Tuhan untuk menjadi perantara. Oh haleluya. Jadi kalau ada yang masih mau cari pemimpin yang lemah lembut, yang terlalu lembek-lembek, hati-hati jangan sampai begini. Yang jadinya begini. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Waktu Allah memakai Elia, 3 tahun Allah menghukum bangsa Israel untuk tidak hujan, kekeringan. Dan akhirnya apa? Elia dipakai untuk memperlihatkan kuasa Allah. Diperhadapkan dengan nabi-nabi yang dipakai oleh si Ahab, yaitu Baal. Dengan uji coba apa? Memberikan api bakaran kepada persembahan korbannya. Dan ternyata semua tidak ada yang sanggup. Yang sanggup hanya apa? Allah kita. Amin. Jadi kalau kita selalu mengatakan
Saya tidak bisa, saya tidak bisa. Engkau diberikan kuasa untuk mendapatkan kuasa daripada Allah itu sendiri. Seperti yang Elia lakukan, dia hanya taat. Elia begitu disiplin, begitu taat. Dia mendidik dengan keras supaya bangsa Israel melihat kembali bahwa Allah yang sebenarnya yang lagi disembah adalah Allah yang ini. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Peristiwa kematian, yuk kita buka di 2 Raja-Raja. Ya, di 2 Raja-Raja. Peristiwa kematian yang Ahazia, yaitu 2 Raja-Raja, mana nih? 2 Raja-Raja 1 ayat kedua. Oke. Demikian firman Tuhan berkata begini. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan begini. Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebul Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Bermula dari sini, dibangunkanlah kembali si Elia. Perintah Tuhan mengatakan begini yang ketiga. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah, menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebul Allah di Ekron? Disinilah bermula lagi Tuhan memperlihatkan Elia dipakai untuk mengajar siapa? Ahazia. Dan dengan demikian Ahazia mendengarkan bahwa di waktu dia menyuruh utusan-utusan itu, ternyata utusan-utusan ini bertemu dengan Elia. Dan Elia mengatakan, pergi pulang. Dia pasti akan mati. Kenapa? Karena dia tidak cari Allah yang sebenarnya. Dia mencari Allah, mencari ilah-ilah lain. Dia pasti mati. Udah pulang. Pulanglah utusan itu. Melapor. Wah, Ahazia tidak terima. Dia jahat. Karena dia sudah terkontaminasi, Bapak Ibu. Dia sudah kena virus. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di dalam satu lingkungan, kalau kamu sudah mendapatkan virus-virus orang-orang yang tidak bagus ya, suka gosip, suka bicarain orang, ini bahaya. Bapak Ibu Saudara, jangan. Kamu akan terkontaminasi. Lebih baik kamu cepat-cepat menyingkir, berdoalah. Ya, berdoalah supaya kamu jangan seperti itu. Karena kenapa? Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini terbentuk dari kasih Kristus. Kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu orang yang mengasihi. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan akhirnya apa? Dengan model gayanya Ahazia, dia merasa dia adalah seorang raja. Dia hanya 2 tahun loh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma berikan dia 2 tahun untuk berkuasa setelah bapaknya. Kenapa? Itu. Karena dia tegar tengkuk. Dia tidak mau dengar, dia sok-sok. Dia bilang, ayo kirim lagi perwira. Ketemu dengan itu si Elia. Untuk minta petunjuk, tapi caranya minta petunjuk gak benar. Yuk kita buka ya. Di ayat 9, 2 Raja-Raja ayat 1. Di ayat 9 dikatakan begini. Sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia seorang perwira dan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu padanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah, dengan tanda seru. Berarti kan kata perintah. Ya. Tetapi kata perintah ini membuat Elia menjawab, katanya kepada perwira ini, kalau benar aku ini abdi Allah itu harusnya kita hormati loh. Ya, kita harus hormati, apalagi kita sudah mengetahui Allah sudah berkuasa atas Elia. Jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara ya. Dan dia berkata, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka benar turunlah api dari langit memakan dia habis dengan 50 anak buahnya. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Saya sudah bisa bayangkan. Ini kayak seperti movie-movie ya, film-film yang mungkin Marvel itu loh. Jadi dibakar, habis 50 orang terpanggang. Kuasa Allah begitu luar biasa ya. Terlalu luar biasa Allah kita ini ya. Elia dipakai
Tentunya saya percaya hubungan Elia itu tidak gampang loh dengan Tuhan. Elia bangun dengan luar biasa sampai dia dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Setelah itu di ayat 11 dikatakan begini. Kemudian raja menyuruh lagi seorang pria lagi, perwira lagi. Dengan yang sama. Lalu orang itu berkata pada Elia, "Hei abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Yang tadi bilang turunlah, ini sekarang bilangnya segeralah turun. Ini lebih kencang lagi ternyata ini perwira. Oh mungkin dia memang DP body mungkin besar, dia rasa DP badan mungkin dia rasa kekar sekali. Biasanya kalau orang yang kecil-kecil badannya tidak mungkin ya kayak gitu. Kalau badannya yang gede-gede, wah berkekar, berotot, besar, tinggi, tegap, pasti, hei turun, segeralah kau turun. Gitu loh. Apalagi dia pakai lagi ada titah dari raja. Tambah besar kuasanya. Ini terjadi memang di dunia sekarang. Kadang-kadang sudah tinggi jabatannya, sudah diangkat levelnya, jam terbangnya sudah oke. Ya, saya ini hanya belajar begini. Tiap tahun saya cuma bilang kalau mau tutup tahun saya bilang Tuhan berikan saya rendah hati. Karena bagi saya kalau kita rendah hati kita pasti sehat. Kalau kita rendah hati kita pasti bahagia. Karena kita gak suka iri sama orang. Gak suka banding-bandingin orang. Kalau kita rendah hati, pasti kita itu selalu senyum sama orang. Selalu hormat sama orang. Siapapun. Saya kalau ketemu anak buah saya cuma bilang, tolong ya ambilkan saya. Saya gak pernah itu bilang, ambilin. Enggak. Tolong ya. Permisi ya. Saya minta maaf. Saya kalau lewat mau siapa, saya permisi ya. Karena saya juga mau jadi contoh buat karyawan saya, buat anak-anak saya, buat semua orang. Bahkan dalam pelayanan saya. Saya memperlihatkan ini loh. Walaupun dengan jabatanmu yang sudah tinggi, dengan levelmu yang tinggi, kamu harus tahu attitude. Kamu harus tahu punya sopan santun, apalagi kamu mengaku orang Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal ramah tamahnya luar biasa. Jadi kalau ada yang lewat lurus begini, muka sudah tidak... wajah sudah tidak bisa dikasih bengkok. Wah ini bahaya. Mungkin dia bukan orang Indonesia. Saya nggak tahu dia orang dari mana. Nah yang kedua perwira ini lagi dia bilang segeralah turun. Wah si Elia bilang dia jawab yang sama. Di ayat 11 dikatakan kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira lagi. Jadi ini yang kedua. Nah yang kedua ini orang itu perwira itu berkata pada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja. Segeralah turun." Wah ini. Yang pertama dikatakan turunlah. Yang kedua segeralah turun. Wah ini saya yakin kayaknya ini body-bodinya tinggi besar. Otot, kekar tinggi. Mana ditambah lagi kalau pakai baju seragam perwira ya. Jadi pasti ini orangnya agak sedikit ya tambah lagi ada titah raja. Ya orang bilang lah agak sedikit sok-sok lah ya kita mengerti lah orang kalau berpangkat itu terus tambah badannya kekar ya tapi mungkin dia lupa ini yang dihadapi ini adalah seorang yang diurapi Tuhan Elia sehingga Elia mengatakan begini kalau benar aku abdi Allah biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu sama push habis, terbakar. Jadi kalau sama Tuhan itu janganlah kita terlalu tidak punya attitude. Ya, mau minta petunjuk, tapi kata-katanya kurang bagus, caranya kurang bagus. Kamu nggak tahu lawan kamu siapa. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, Elia diurapi sehingga Elia dengan santainya, ya. Sorry, kamu di situ merasa ya mungkin backupnya lebih tinggi, tapi Elia ke dalam hati, aku punya Allah yang benar, aku punya Allah yang berkuasa. Kalau memang aku abdi Allah, maka turunlah api dari langit, habis. Nah, Raja Ahazia tidak mau kalah lagi, tetap dia kirim lagi perwira. Di ayat 13 dikatakan begini, kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan anggota yang sama 50 juga. Ya, 50. Dan sesudah itu sampai berlututlah ia. Nah ini Bapak Ibu Saudara kita dengar ini. Berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah."
Biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Saya yakin percaya perwira yang ketiga ini pasti punya rendah hati. Dan juga dia sudah melihat pengalaman yang pertama dan yang kedua teman-temannya. Makanya dia mengatakan, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Meminta belas kasihan. Nabi Elia, pemimpin yang mendidik. Dia keras, disiplin, tetap. Attitude harus ada. Bukan kesombongan, kekuatan. Karena dia tahu kekuatan yang benar itu dari Tuhan. Sehingga apa di sini katakan, akhirnya maka berfirmanlah yang ke-15. Malaikat Tuhan berkata kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia. Dan akhirnya apa? Berangkat turun dan menyampaikan bertemu dengan Raja Ahazia. Dan tetap Raja Ahazia mati. Tapi di sini kita belajar bahwa Elia begitu kokoh. Dia tidak mau kasih ampun. Dia tetap berani memperlihatkan bahwa ini adalah Tuhan yang benar. Pemimpin yang harus kita ikuti adalah pemimpin yang berani. Berani karena dia benar. Bukan karena ada embel-embel yang lain-lain yang belum tentu backingannya itu tidaklah abadi. Kita punya backingan yang luar biasa loh. Allah kita yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, pemimpin yang membawa damai. Nah ini penting ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ini tidak bisa menjadi pembawa damai. Kalau sudah jadi pemimpin, pasti sudah levelnya atas. Kalau sudah di atas, sudah merasa yang punya. Ya, tapi sudah tidak bisa bawa damai. Kalau ada yang bertengkar, bawahan sudah tidak bisa memberikan perdamaian. Gampang, nanti gampang kita cari yang baru. Banyak sih anggota yang akan mendaftar. Banyak sih gini. Bukan dibina, bukan dididik seperti Elia. Tetapi malah membiarkan. Nah, pemimpin yang harus kita ikuti adalah pemimpin yang membawa damai. Di sini saya mengambil ilustrasi Salomo. Salomo yang kita ketahui terkenal dengan apa? Pemberian Tuhan yaitu kebijaksanaan dari Allah untuk menimbang segala perkara dan menjadi raja yang adil buat Israel. Karena perbuatannya mengena di hati Tuhan. Selain dia anaknya Daud, tapi Salomo adalah penyembah yang luar biasa. Tapi ingat, ada hal yang kita tidak boleh ikut. Nanti terakhir saya ngomong. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Tapi di sini saya mau kasih bagi bahwa Salomo diberikan kebijaksanaan. Hal pengetahuan kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Bahkan dia ditambahkan lagi. Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Tuhan mengatakan jikalau kau selalu taat dan setia kepadaku untuk melakukan perintahku. Maka saya akan tambahkan lagi umur panjang. Umur panjang. Di sini 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Di sini berkata, firman Tuhan berkata, 23 ayat 1 Raja-Raja 10, 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Yang ke-24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh di dalam hatinya. Ketika dia menjadi seorang bijak, dia menjadi pemimpin yang membawa damai. Segala masalah pergumulan ataupun permasalahan di dalam kerajaan ataupun rakyatnya, itu semua bisa dilaksanakan dan dibagi dengan baik. Saking terkenalnya, semua orang itu ingin melihat. Apa benar Salomo seperti ini? Apa benar hikmat Salomo seperti ini? Banyak orang kagum. Nah, kalau orang kagum, pasti damai. Karena kalau orang kagum itu tidak ada kemarahan. Orang kalau kagum sama kita itu pasti bahagia, senang bawaannya.
Tapi kalau kita selalu memperlihatkan petenteng-petinting ke kiri kanan, kita angka-angka, kita punya bahu dagu, yang ada apa? Orang sakit hati. Lihat tingkahmu. Tetapi ketika kalau orang kagum melihat perbuatanmu, melihat kagum dengan apa yang sudah kau lakukan, saya percaya perdamaian terjadi, kebahagiaan terjadi. Kenapa? Masalah selesai, bahagia dong. Perkara-perkara yang timbul semua selesai dengan baik. Tidak ada masalah lagi. Sempat saya sampaikan Salomo itu yang di beberapa bulan kemarin. Salomo menyelesaikan masalah 2 orang ibu yang memperebutkan 1 anak. Saya percaya itu semua sudah tahu ceritanya. Saya tidak mau bahas lagi. Kalau kita membawa damai, pasti nggak ada ribut-ributnya. Amin. Tetangga kiri kanan akan tengok, ih negerinya bagus ya, ih rajanya hebat ya, ih pemimpinnya luar biasa ya. Banyak gereja terpecah kiri kanan karena kenapa? Pemimpinnya juga tidak bisa bawa damai. Akhirnya apa? Terpecah belah. Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya apa? Ratu Sheba tertarik, bahkan ingin memberikan, mencobai, ingin menguji kehebatan daripada Raja Salomo. Yuk kita buka 1 Raja-Raja 10 ayat 4. Demikian firman berkata, ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Yang kelima, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka terceganglah ratu itu. Ratu Sheba. Dia melihat apa? Cara berpakaiannya, cara apa? Bagaimana minumannya, bagaimana makanannya, bagaimana bakaran korbannya. Kalau orang itu yang punya hikmat dan juga membawa damai, pasti baik-baik saja semua. Bukan memperlihatkan kemewahan, bukan. Walaupun itu mewah, tapi tidak kelihatan seperti terlalu melebih-lebihkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau cari pemimpin, cari pemimpin yang bawa damai. Kalau modelnya kisruh terus, ribut terus, pusing. Apalagi kalau pemimpinnya dalam gereja. Kalau dalam gerejanya cuma bertengkar terus. 1 lapor sini, 1 lapor sini, 1 bagi baku tarik sini. Wah udah bagaimana akan ada kedamaian. Bukankah kita ini semua mempunyai raja damai? Siapa raja damai kita? Ayo, siapa raja damai kita? Yesus. Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah. Makanya dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita memilih pemimpin-pemimpin yang patut kita ikuti. Apalagi zaman sekarang. Banyak orang bilang resesi kiri kanan. Ayo, resesi boleh resesi. Tapi kalau kita mempunyai pemimpin yang benar. Kita mempunyai pemimpin yang mengasihi. Kita mempunyai pemimpin yang bijak dan mendidik. Kita mempunyai pemimpin yang membawa damai. Saya percaya resesi tidak dirasakan. Amin. Resesi tidak akan dirasakan. Karena apa? Kiranya kita semua mendapatkan apa? Pemimpin kita kalau sudah diberkati dari atas turun sampai ke janggutnya, sampai ke bawahnya, maka engkau akan selalu diberkati. Semua itu dari pemimpin, dari imam. Siapa? Suami, kepala rumah tangga. Dari siapa? Itu adalah pemimpin. Maka Bapak Ibu Saudara, para suami-suami, ayo jadilah pemimpin-pemimpin yang benar. Kiranya kita semua ayo kita ya. Mari kita yuk kita belajar ya untuk menjadi pemimpin yang teladan apapun itu. Dimanapun. Berpegang pada taat dan fokus kepada Allah kita. Sehingga apa? Kita akan menjadi pemimpin yang membawa tuaian jiwa-jiwa yang benar. Baik, mari kita akan selamat melayani dan kita akan menuai bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita berdoa yuk. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Karena Engkau telah membuat kami belajar. Entah kami menjadi pemimpin atau kemudian kami akan jadi pemimpin. Kami mau belajar pada hari ini. Yang mana kami semua akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang mengasihi. Pemimpin-pemimpin yang mendidik. Pemimpin-pemimpin yang bijak. Pemimpin yang membawa damai. Dan bahkan kalau kami sendiri yang ditunjuk menjadi pemimpin. Kami akan melakukan seperti apa yang sudah Kau firmankan. Bapa, kami sangat bersyukur.
diberkati oleh Presiden kami Pak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden dan juga pemimpin-pemimpin yang lainnya. Di saat semua orang gunjang-ganjing mengalami resesi, kebangkrutan, negara berperang, tetapi kami mempunyai presiden, kami mempunyai pemimpin yang diberkati Tuhan. Berkati Pak Jokowi bersama keluarganya, berkati negara kami, berkati Wakil Presiden bersama seluruh jajaran-jajaran menteri yang ada, bersama dengan pengamanan Polri, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, semua bersatu dalam nama Yesus untuk menjaga NKRI Indonesia. Terima kasih ya Bapak, kami sangat mengucap syukur pada hari ini bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kami menjadi pemimpin yang baik sehingga kami bisa menuai jiwa-jiwa dengan baik. Dan tuaian besar akan terjadi. Terima kasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan kami, masa depan kami, keluarga besar kami, anak-anak kami diberkati dalam nama Yesus, dan kami percaya tuaian akan terjadi buat kami semua. Apa yang kami tabur, kami akan tuai dengan berkas-berkasnya pula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada pelayanan berikutnya. Amin.